Permasalahannya kita nggak pernah ngerti apakah dari dampak dari sebuah news ya itu akan besoknya berdampak apa ke saham. Kita nggak pernah ngerti ya. Poinnya di situ. Nah, sekarang respon kita bagaimana? Yang pertama, kalau kita udah punya barang ya, seperti saya udah punya barang, teman-teman PPC udah punya barang, karena kita masuk dari di harga 2100. Kenapa saya masuk di harga 2100? Karena saat itu Tugu bergerak dalam konsolidasinya ya. Saya melihat ada konsol dan seperti ada akumulasinya ya. Memang tidak terlihat secara broker summary, tapi terlihat bahwa bid overnya sangat dijaga sekali. Artinya ketika harganya turun ya, ada yang makan. Ketika harganya bergerak naik, ada yang jualan ya, ada yang jual dan ada yang membeli, dan terbentuk area sideways yang cukup bagus sekali. Itu yang menyebabkan saya berani untuk mengambil resiko ya dengan batas terukur untuk kita masuk di harga 2100 sampai 2000 waktu itu ya, dan kena di dapat sampai harga 2000 dan nggak kena stop loss. Nah, karena saya udah dapat barang seperti itu, maka respon saya menghadapi laporan keuangan yang baik adalah tentu saja saya ingin harganya bergerak naik. Makanya saya kemarin bikin story kan, apakah harganya udah price in ya atau belum, seperti itu. Nah, itu harapan kita yang punya barang selalu berharap harganya bergerak naik. Dan ternyata pagi hari ini ya saham Tugu bergerak naik dengan sangat kencang sekali. Nah, ini yang mesti teman-teman ketahui. Buat yang punya barang, kenaikan harga gap up 8% ke atas ya, otomatis akan menimbulkan yang namanya floating profit yang besar. Wah, floating profitnya gede. Karena itu nggak heran banyak yang berjualan, termasuk saya juga berjualan. Karena apa? Gap up-nya kencang sekali ya. Logikanya gini aja. Kalau teman-teman aja sebagai retail ya, kita sebagai retail aja melihat wah floating profitnya gede, kita mesti pengen jualan dong. Apalagi ya market maker dengan dana besar, wah floating profitnya lebih besar lagi, otomatis mereka manfaatkan untuk taking profit. Nah, masalahnya adalah teman-teman yang nggak punya barang ini yang berbahaya. Karena apa? Retail selalu terjebak yang namanya FOMO. Ya kan, ketika harganya spike ke atas, mereka akan berharap harganya terus naik ya, ikutan FOMO. Awalnya mungkin mau scalping, tapi karena nggak disiplin mungkin ya, akhirnya harganya turun nggak mau cut loss. Atau FOMO, kejebak, wah gap up 10%, 12% dikejar, pada akhirnya malah nyangkut. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi buat yang punya barang, gap up ini bisa dimanfaatkan untuk berjualan ya. Karena apa? Karena otomatis wah cuannya udah gede nih, otomatis berjualan. Tapi yang nggak punya barang, teman-teman bisa mengendalikan diri kalian. Kalian nggak perlu terpengaruh dengan yang namanya pergerakan harga di pasar. Karena apa? Dengan adanya gap up seperti itu, kalau kalian tahu, berarti kan harus ngerti akan ada orang yang berjualan. Ya kan, seperti itu. Dan kita nggak pernah ngerti siapa yang bikin gap up. Apakah market maker atau market pada umumnya. Kita nggak ngerti kan, karena nggak ada kode broker di live trading. Nah, makanya saya mau kasih tahu teman-teman yang belum punya barang bagaimana. Saran saya kalau gap up tinggi nggak usah dikejar. Karena apa? Berisiko teman-teman mengalami yang namanya floating loss atau mengalami loss. Akibat apa? Volatilitas harga tadi. Lebih baik setelah adem baru memutuskan, oh saya mau masuk atau enggak nih. Nah, inilah poinnya. Makanya saya selalu bilang, saya scalping pun di saham-saham gorengan atau saham apapun juga, ketika harga sahamnya bergerak naik dengan gap up atau spike ke atas, saya nggak akan mau langsung kejar. Karena apa? Saya akan kena yang namanya adalah FOMO. Ya, saya akan pengen ngejar. Nah, kesempatan ngejar kalian itu akan dimanfaatkan oleh market maker untuk berjualan. Makanya kita ngerti kalau ada saham-saham yang bergerak gap up atau spike ke atas, kalian kejar, malah harganya ambrol. Karena apa? Ya barangnya market maker, barangnya makernya kalian beli, udah laku, udah habis barangnya. Kalau udah habis ya mau ngapain? Mau dinaikin lagi kan? Ya enggak kan, seperti itu. Nah, makanya pelajaran dari saham Tugu hari ini adalah kita harus bisa mengendalikan jari kita. Ya puji Tuhan kalau teman-teman yang udah punya dari bawah seperti anak teman-teman PPC ya silakan berjualan ya kan. Tapi kalau yang belum punya bagaimana? Kalau gap up nggak usah dikejar, sesimpel itu. Ya, karena apa? Kembali lagi kita harus mengerti bahwa resikonya itu sangat besar. Ya, kembali resikonya sangat besar. Kita bisa mengendalikan jari kita. Kita nggak peduli dengan market yang di luar sana. Mau orang mau spam 1 lot, spam 2 lot, spam apapun juga, dengan cara apapun juga, di gap apapun juga, kalau kita bisa mengendalikan jari kita, kita bisa mengamankan portofolio kita. Itu yang paling penting yang harus teman-teman ketahui. Nah, bagaimana tuh ke depannya? Ya, kita lihat. Tadi setelah ada broker FRF ya dan DR yang paling banyak jualan, besok bagaimana? Tadi sempat ditahan di harga 2240, 2230. Apakah besok akan mantul atau enggak, kita lihat lagi. Nah, ketika harganya sideways, disitulah time to entry sebenarnya. Ya, jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau harganya mengalami volatilitas, itu berbahaya. Saya paling suka
masuk di saham yang tidak terjadi volatilitas harga. Karena apa? Saya bisa mengukur resikonya. Tentu saja saya harus memahami apakah saham ini ada momentumnya enggak, ada corporate action ke depannya enggak, ya kan? Ada dividen enggak, misalnya seperti itu. Nah, kita memanfaatkan ketika apa harganya ketika tidak volatile. Ketika volatile bagaimana? Yang udah punya barang kalau volatilenya terlalu parah, ya otomatis kita bisa berjualan aja, happy cuan kan seperti itu. Jangan malah kebalik ketika harganya volatile teman-teman kejar. Makanya teman-teman banyak yang nyangkut ya. Jadi ini pelajaran di saham Tugu yang bisa saya share buat teman-teman. Saya nggak terlalu expert untuk membahas fundamental dan lain sebagainya. Saya hanya membahas price actionnya, membahas bagaimana akumulasinya, membahas bagaimana pergerakannya.